bagaimana dalam pandangan manusia kita punya harga diri. Harga diri tidak harus dicari, harga diri tidak harus bertengkar, dan harga diri itu tidak harus merebut. Tentunya bagaimana yang harus kita perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa nas'alukallahu ayyahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, nikmat yang luar biasa sehingga kita masih bisa membagi beberapa amalan, keilmuan serta kajian yang insya Allah mudah-mudahan menjadi amal, ilmu, dan tambahan pahala buat kita semua. Terkhusus kepada orang yang telah membantu mengembangkan channel dakwah saya, yang telah membantu mensubscribe, membagikan, serta mendukung channel dakwah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, dijauhkan dari malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan juga khawatir, mudah-mudahan yang belum membantu juga ikut serta terus mengembangkan channel saya. Ayo sama-sama bantu, terus dukung channel kajian dakwah ini. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang tiada tahu kapan berakhir, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dalam hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita ini trik untuk menjadi orang yang selalu baik dalam pandangan manusia, tentunya juga dalam pandangan Allah. Teringat dengan harga diri manusia, seseorang kadang banyak tidak terima ketika dia dihina. Seseorang juga banyak tidak mau kalau dia tidak dihormati. Seseorang juga banyak tidak mau, bahkan dia sangat kecewa kalau dia diremehkan. Tahukah enggak bahwa kita ini tidak harus mencari kemuliaan terhadap manusia. Tentunya kita harus punya cara bagaimana kita menjadi harga diri kita lebih baik. Bagaimana dalam pandangan manusia kita punya harga diri. Harga diri tidak harus dicari, harga diri tidak harus bertengkar, dan harga diri itu tidak harus merebut. Tentunya bagaimana yang harus kita perbaiki, maka harga diri yang baik, seseorang akan bisa memperoleh harga diri yang baik, yang mulia dalam pandangan Allah, tentunya mulia dalam pandangan manusia. Pertama yaitu adalah dengan cara husnul khuluqi, baik budi pekerti ataupun baik akhlaknya. Jadi kalau kita sudah baik akhlaknya, baik terhadap manusia, baik juga terhadap semua makhluk Allah, maka orang akan tentunya bersikap baik. Kalau kita menghormati kepada seseorang, maka tentunya orang otomatis dia akan pasti menghormati dan menghargai kita. Jadi sebenarnya dalam diri kita sendiri ini harus kita perbaiki. Dalam hati kita sendiri ini yang harus kita cerminkan. Bagaimana sikap Islam, bagaimana bisa mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah husnul khuluqi, bagus akhlak kita kepada seorang, bagus juga menghargai, menghormati, dia tidak harus dicari, maka dia rasa harga diri, kemuliaan akan juga datang dengan dirinya sendiri tanpa kita harus mencari. Jadi jangan sosok tiba-tiba walaupun jadi bos kadang itu dihormati karena dia jabatan. Tapi kalau kita harus menghormati dengan ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, maka harga diri itu pasti dia akan terangkat dengan dirinya sendiri.
maka akan mulia derajat kita sendiri, akan mulia dalam pandangan manusianya. Jadi husnul khuluqi yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa meraih harga diri. Ingat, tidak harus merebut. Saya tidak terima orang tua saya diinjak, saya malu, harga diri bagi saya. Tidak harus berebut, tidak harus berkelahi. Jadi harga diri itu sebetulnya cukup simpel. Jadi husnul khuluqi. Yang kedua, yaitu caranya wasakho, dermawan. Dermawan, lawannya itu pelit. Jadi sejelek apapun kita, sederhana apapun dan seperti apapun kita, kalau jiwa dan hati kita punya sifat dermawan, kasihan kepada seseorang, maka orang itu akan menilai dan merasakan manisnya terhadap tindakan kalian semua. Jadi kalau kita sudah dermawan kepada seorang, terus ringan tangan, maka akan mudah tentunya orang itu akan teringat rasa manisnya. Dia akan dihormati. Walaupun ingat statusnya bukan bos, bukan juga ya orang yang berjabat, bukan juga orang yang punya PT-PT besar ataupun apalah. Yang penting kita dermawan. Dermawan, tidak pelit. Jadi apalagi sampai seseorang itu tahu, orang lain itu tahu bahwa kita ini terbatas tapi masih hatinya dermawan. Keterbatasan itu terus memberikan sesuatu yang itu akan nilainya sangat luar biasa bagi seseorang. Maka dia akan dipuji dan dipuja. Dia pasti akan punya nilai yang mulia. Jadi sifat dermawan ini, ayo usahakan apapun yang kita miliki, sebaik-baik dermawan, sebaik-baik yang kita diberikan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kita sayangi, sangat-sangat kita kita butuhkan. Cuman ini berat dan sulit karena juga kebutuhan. Tapi yang jelas dunia ini hanya kebutuhan, akhirat adalah tujuan. Ini yang penting. Jadi kalau kita dermawan, ringan tangan, kemudian juga suka membantu, maka kita sebetulnya itu adalah menilai benih-benih kebaikan yang itu akan semuanya menjadikan Anda lebih baik dan mulia dalam pandangan Allah dan dalam pandangan manusia. Yang ketiga, yaitu adalah tawaddu. Di mana tawaddu itu adalah merendahkan diri. Dalam artian bukan kita direndahkan. Merendahkan diri ini sama dengan suka mengalah demi kebaikan, suka mengalah demi kemenangan. Maka artinya tawadhu ini selalu ada jiwa merendahkan diri, walaupun hakikatnya dia sudah mampu, hakikatnya dia sudah berilmu, hakikatnya dia sudah mapan, sudah punya segala-galanya, tapi selalu dalam hatinya rendah diri, maka hilanglah, lenyaplah sifat sombong. Kalau sudah sifat tawadhu ditanam, ditancapkan dalam diri dan hati kita. Jadi tawadhu ini sebetulnya sikap yang melatih bagaimana ini bisa menutup sifat sombong tidak muncul. Nah, jadi milikilah tawadhu, maka kalian akan punya harga diri yang mulia, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah wan nusuk. Apa nusuk? Nusuk ini adalah ibadah. Jadi kalau kita sudah ibadahnya disiplin, kemudian ibadahnya sudah bagus, ibadahnya sudah teratur, konsisten, istiqomah, maka dengan otomatis dia akan punya harga diri yang itu jarang dimiliki oleh seorang. Maka kalau kalian, kita semua, saya pribadi khususnya, kalau kita mau ayo latih-latih demi perbaikan diri, terus hari demi hari perbaiki, miliki 4 ini. Dari yang pertama itu adalah husnul khuluqi, kemudian wasakho, dan juga tawaddu, dan juga wan nusuk. Itu 4 rumus cara kita mendapatkan harga diri yang mulia sesungguhnya. Jadi tidak harus dicari, tidak harus berebut dan bertengkar.
Mudah-mudahan ini menjadi amal dan ilmu kita dan mampu memberikan pengamalan, mampu juga memberikan pencerahan, mampu juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo bantu dan terus sebarkan, semoga menjadi ilmu dan amal kalian semua. Syukron katsira. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.